Langsung aja ya. Di sini ada soal keadaan patologis di mana jantung sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan adalah. Di sini kita disuruh mendiagnosis apakah penyakitnya adalah stroke, penyakit jantung koroner, lalu apakah epilepsi, shock jantung atau gagal jantung. Kata kuncinya di sini adalah keadaan patologis. Berarti kelainan ya, di mana jantung sebagai pompa dia tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Karena kan jantung itu dia adalah pompa, dia akan mengedarkan darah itu ke seluruh tubuh. Jadi dia akan mengantarkan nutrisi, oksigen gitu ya ke seluruh tubuh. Nanti masuknya lagi ke serambi kanan. Tapi ketika jantung ini sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka itu disebut sebagai penyakit yang namanya gagal jantung. Karena jantungnya gagal memompa, atau adalah sindrom klinis dengan tanda dan gejala yang disebabkan oleh abnormalitas struktur dan atau fungsi kardiak dan diikuti dengan adanya peningkatan kadar peptida natriuretik dan atau bukti objektif adanya kongesti paru maupun sistemik. Itu adalah definisi dari gagal jantung. Nanti kita akan planning diagnosis ya dengan pemeriksaan BNP, NT-proBNP untuk melihat apakah ada peningkatan kadar peptida natriuretik, karena nanti hasilnya akan meningkat. Lalu juga dilihat apakah ada abnormalitas struktur, dicek pada pemeriksaan fisiknya apakah ada murmur gitu. Dilihat juga apakah ada kongesti paru maupun sistemik. Pada gagal jantung kanan terdapat gejala dan tanda di bawah ini. Sebelum ke situ, gagal jantung itu ada dua, bisa kanan, bisa kiri, karena kita punya kanan dan kiri ya, yang pasti ya. Sini yang sebelah kanan, sini yang sebelah kiri. Oke, di sini perbedaannya cukup jelas ya, karena aku buat lagi di sini ya, soalnya nggak cukup. Ini adalah paru-paru kita, semisal ya. Di sini adalah seluruh tubuh. Oke, jadi kalau kita mau mulai, kita coba dari sini ya. Nah, ini gini, ini ke sini. Oke, jadi jalannya itu dari si bilik kanan ke paru-paru, terus dia ke serambi kiri. Terus yang selanjutnya adalah si bilik kiri akan ke seluruh tubuh, lalu dia akan ke serambi kanan. Sekarang ketika ada gagal jantung, maka nanti akan backflow arahnya. Backflow itu begini. Gagal jantung kanan ya. Ketika ini backflow, jadi alirannya itu berbanding terbalik ya ke sini ya. Maka dia akan ke seluruh tubuh. Cairan itu akan menumpuk di area seluruh tubuh ini, yaitu bisa dalam bentuk peningkatan GVP, bisa dalam bentuk asites, bisa dalam bentuk pitting edem.
Sehingga jawabannya adalah yang A. Kalau paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea, dan dyspnea ini adalah trias gagal jantung. Jadi gagal jantung wajib umumnya kita temukan di anamnesis ketiga gejala ini. Sedangkan kalau edema paru itu masuk ke gejala dan tanda daripada gagal jantung kiri. Kenapa? Karena kalau dia backflow ke arah sana ya, maka ini akan ke arah paru-paru. Jadi cairannya akan menumpuk di paru-paru menjadi edema paru. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3 yang berkaitan dengan kriteria Forrester. Ini jelas banget kriteria Forrester itu berhubungan sama perfusi dan kongesti, teman-teman. Jadi nggak mungkin tekanan darah dan albumin, gula darah kongesti, not tekanan darah kongesti. Nggak ya. Jadi kita nilainya pasti dari perfusi dan kongestinya. Apakah dia itu kering hangat, basah hangat, kering dingin, atau basah dingin. Ini kita periksa akralnya. Jadi kriteria Forrester itu ada A, ada B, ada C, dan ada D, tergantung dia itu akralnya apa. Sekarang nomor 4, pasien merasa kelelahan saat menaiki 3 lantai tangga. Kriteria NIHA berapa? Oke. Di sini langsung aja ya, ada NIHA kelas 1, 2, 3, 4. 4 itu dia istirahat aja masih sesek. Istirahat sesek ya. Kalau si nomor 3 ini dia aktivitas ringan sesek. Contohnya kayak duduk, terus dia naik 3 lantai, baru 3 lantai tangga dia udah sesek. Itu termasuk NIHA 3. Kalau NIHA 2 itu aktivitas sedang, misalnya dia jalan kaki. Kalau yang nomor 1 dia aktivitas yang berat, misal kayak lari. Jadi ini namanya NIHA class 1, 2, 3, 4. Sehingga jawaban dari nomor 4 ini adalah yang NIHA 3. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke UGD dengan keluhan kedua kaki bengkak sejak 1 bulan ini. 1 minggu ini keluhan terasa bertambah dan disertai dengan perut membesar. Perut juga merasa sebah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80, denyut nadi 105 kali per menit, didapatkan hepatomegali, asitas, dan edema pada tungkai bawah. Pada pemeriksaan fototorak didapatkan pembesaran jantung dengan apex rounded. Apa kemungkinan diagnosis pada penderita ini? Oke, kata kuncinya adalah di kedua kaki bengkak. Terus perutnya membesar. Tekanan darahnya normal. Denyut nadi juga masih dalam batas normal. Didapatkan hepatomegali, asitas, dan edema pada tungkai bawah ya, tadi itu ya. Pemeriksaan fototorak didapatkan pembesaran jantung dengan apex rounded. Berarti jawabannya udah pasti ya, antara filariasis bisa, karena filariasis kan kakinya bengkak juga. Kalau hepatitis kronik kaki bengkak nggak ada. Ileus obstruktif kaki bengkak juga nggak ada. Gagal jantung kiri pun tidak menyebabkan kedua kaki bengkak. Jadi jawabannya ada yang gagal jantung kanan, karena yang berhubungan dengan sistemik itu adalah yang gagal yang kanan ya, gagal jantung kanan kan gini. Nah, ke kanan nih. Ini kan seluruh tubuh.
atau sistemik. So, kita lanjut ke nomor 6. Sesak yang timbul pada saat berbaring disebut, kita coba lihat pilihan yang A, paroxysmal nocturnal dyspnea itu berarti dia sesek malam hari. Kalau dyspnea univort, dia itu sesek kalau dia itu melakukan aktivitas. Kalau cardiac syncope, dia itu pingsan karena ada penyakit jantung yang mendasari. Angina pectoris itu adalah nyeri dada. Sehingga jawaban dari sesak yang timbul pada saat berbaring itu adalah ortopno.